ఇచ్చి పడేసే గోత్రం ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. Assalamualaikum sahabat cerita puisi. Inilah film terbaru Power Star Pawan kalian. Judulnya Ustadz Bhagat Singh yang dirilis bulan lalu. और क्या बोला? पक्का हिंदुस्तानी दोस्ताना. Film ini juga menampilkan aktris cantik Sri Lila dan Rasikana. Oke, selamat menonton semuanya. Di negara bagian Telangana, ada seorang kepala sekolah baik hati bernama Chandrasekhar Rao yang baru dipindahkan ke wilayah dekat hutan Nalamala. Chandrasekhar akan menggratiskan biaya sekolah anak-anak miskin asal mereka mau rajin belajar. Kebaikan Chandrasekhar disambut baik oleh penduduk desa Linggaya Gudem. Sosok Chandrasekhar memang hebat. Dia sampai belum menikah karena selalu sibuk mengabdi untuk orang banyak. Keesokan harinya, Chandrasekhar berjalan melintasi hutan. Chandrasekhar melihat sekelompok orang sedang berusaha menangkap seekor gajah. Mereka akan mengambil gading gajah untuk dijual. Chandrasekhar ingin menghentikan kejahatan para sindikat pemburu gading gajah itu. Tapi Chandrasekhar ditampar tanpa bisa melawan. Seorang anak kecil muncul dengan senjata panahnya. Bocil bernama Cinayah itu sangat pandai memanah. Chandrasekhar saja sampai kaget. Kemampuan bertarung Cinayah sungguh luar biasa. Dia mampu menaklukkan semua penjahat. Chandrasekhar sangat berterima kasih kepada bocil asal desa Linggaya Gudem itu. Informasi yang didapatkan Chandrasekhar dari para penduduk, Cinayah seorang yatim piatu. Cinayah bekerja serabutan untuk bisa makan. Chandrasekhar membawa Cinayah ke asrama dan disekolahkan. Chandrasekhar dengan senang hati menjadi wali untuk Cinayah. Tapi nama Cinayah dianggap kurang cocok oleh Chandrasekhar. Sebuah nama baru diberikan yang sesuai dengan karakternya, yaitu Ustadz Bhagat Singh. పేరు ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్. Suatu hari, Cinayah yang telah berubah nama menjadi Ustadz Bhagat Singh berlari kegirangan membawa sebuah koran. Bhagat memberitahu bahwa Chandrasekhar Rao telah memenangkan penghargaan sebagai guru terbaik tingkat negara bagian. Ketua Menteri atau CM Telangana datang langsung menemui Chandrasekhar. Tujuan CM untuk mengajak Chandrasekhar bergabung dengan partainya. Popularitas Chandrasekhar akan memudahkan jalannya dalam panggung politik. Chandrasekhar sama sekali tidak tertarik dengan politik. Tapi CM ingin kebaikan Chandrasekhar bisa dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak orang. Setelah berpikir panjang, Chandrasekhar setuju untuk bergabung dengan partai politik. Bhagat jadi sedih karena akan menjadi yatim piatu lagi. Untungnya Chandrasekhar juga mengajak Bhagat ikut pergi ke kota dan meninggalkan desa Linggaya Gudem. ఏ ఏమైంది భగత్? Puluhan tahun kemudian, Chandrasekhar Rao telah menjadi CM Telangana. Chandrasekhar sedang menghadiri sebuah acara pernikahan. Tiba-tiba ada serangan mendadak. Chandrasekhar terkena peluru dan terluka parah. Pemerintah menggelar jumpa pers tentang kondisi CM Chandrasekhar yang sedang kritis. Pejabat bernama Karan Nanaji telah ditunjuk sebagai pelaksana tugas atau PLT CM. Setelah acara jumpa pers, giliran Karan Nanaji yang bernasib malang. Sebuah truk menabrak mobilnya. Karan Nanaji meninggal sebelum sempat menjalankan tugas. Rupanya politisi jahat bernama Nala Nagappa adalah dalang utama pembunuhan Karan Nanaji termasuk serangan terhadap CM Chandrasekhar. Tujuan utama Nagappa untuk menduduki jabatan CM. Setelah mengancam para petinggi partai, ambisi Nagappa berhasil diwujudkan. Dia dilantik sebagai PLT CM Telangana. ప్రమాణం చేస్తున్నాను. Keberhasilan Nagappa menjadi CM membuat putranya Vicky ikut kecipratan untung besar. Vicky dan teman-temannya pergi memenuhi undangan pesta ke gudang kayu milik Singgayah di dekat hutan Nalamala. Singgayah hanya menyajikan minuman.
Alasannya barang ganjoy milik mereka sebanyak 25 ton telah disita oleh polisi. Sebenarnya saya menelponmu untuk memberitahu masalah ini. Kita menguasai pemerintahan. Kita memiliki kekuasaan. Tapi barang kita masih berani disita polisi, ucap Singgaya. Vicky sangat marah mendengar itu. Dia bersama anak buahnya bergegas pergi ke kantor polisi. Penanggung jawab kantor polisi setempat, Inspektur Kesavaredi, ditemukan sedang menikmati makan siang yang dibawakan istri dan putrinya. Vicky mengancam akan membunuh Inspektur Kesavaredi jika tidak mengembalikan ganjoy yang telah disita. Barang itu adalah miliknya yang merupakan putra PLTCM. Vicky mengamuk berbuat sewenang-wenang. Kesava dan semua polisi di sana tidak berani melawan putra PLTCM. Seragam Kesava dicopot, istri dan putri Kesava hanya bisa menangis ketakutan. Tidak berhenti sampai di situ, anak buah Vicky juga akan melucuti pakaian istri dan putri Kesava. Salah seorang polisi tidak tega melihat itu. Dia menelpon seseorang untuk meminta bantuan. Orang yang ditelepon adalah Ustadz Bhagat Singh. Saat itu juga, Bhagat yang sudah dewasa datang ke kantor polisi. Busur panah Bhagat langsung membunuh salah seorang anak buah Vicky. Kemunculan Bhagat sebagai penyelamat dan pelindung mengagetkan Vicky. Apalagi gaya Bhagat terlihat sangat santai. Hey, ఒకసారి టార్గెట్ లేట్ ఇది భగవద్గీత. Vicky ingin memperkenalkan nama ayahnya, tapi dengan cepat Bhagat memotong pembicaraan. Bhagat mengaku tidak tertarik mengetahui itu. Beberapa anak buah Vicky mulai menyerang Bhagat. Hasilnya sudah bisa diprediksi. Saat masih kecil saja, Bhagat sudah pandai bertarung. Setelah dewasa, kemampuannya meningkat berlipat ganda. Bhagat tidak sekedar melukai lawan-lawannya, tapi membunuh mereka tanpa ampun. Kehebatan dan keganasan Bhagat membuat Vicky ketakutan setengah mati. Bhagat terlihat lebih jahat dibandingkan penjahat. Semua anak buah Vicky dibun-bun. Vicky tidak berdaya dan mencoba kabur melarikan diri. Entah siapa dan jadi apa Bhagat sebenarnya. Bhagat terlihat mengajar anak-anak di desa Linggaya Gudem dekat hutan Nalamala. Aktivitas Bhagat di kampung halamannya itu terhenti setelah didatangi oleh seseorang bernama Mateu yang merupakan asisten pribadi CM Chandrasekhar Rao. Bhagat menanyakan kabar CM. Mateu menyebut kondisi kesehatan CM sudah berangsur-angsur membaik. Tidak lama lagi CM bisa kembali dari pengobatan di Singapura. Mateu kemudian membicarakan tujuan kedatangannya. Bhagat dimintai bantuan untuk menjaga keamanan keluarga miliarder Madhusudan Rao yang akan datang liburan ke resort atau penginapan di wilayah hutan. Madhusudan ini sahabat dekatnya Menteri Keuangan. Mereka akan datang sekeluarga besok. Kamu fokus saja jaga keamanan putri sulungnya yang berencana ingin menjelajahi hutan, ucap Mateu. Sebenarnya Bhagat berharta hati diberikan tugas seperti itu, apalagi harus mengurus wanita dewasa. Tapi Bhagat tetap mengiyakan. రేపే వస్తోంది. ఎప్పుడు ఫారెస్ట్కి వస్తున్నట్టు? Keesokan harinya, keluarga miliarder Madhusudan Rao datang ke resort. Bhagat ditemani sahabatnya Kata. Madhusudan memperkenalkan semua anggota keluarganya, termasuk si putri sulung Sloka yang sedang menghadapi patah hati karena putus cinta. Sloka mulai menjelajahi hutan untuk terapi menyembuhkan luka hati. Dia ditemani ahli terapi Dr. Samanfai dan asistennya. Bhagat hanya memantau memastikan tidak ada bahaya apapun yang mendekati Sloka. Sementara itu, PLT CM Nala Nagapa mulai kebingungan karena nomor HP putranya Vicky tidak bisa dihubungi. Sekretaris Nagapa menghubungi Singgaya untuk menanyakan keberadaan Vicky. Singgaya mengaku tidak tahu. Vicky sudah pergi dari tempatnya dan menuju hutan Nalamala. Singgaya menduga nomor HP Vicky tidak bisa dihubungi karena di sana tidak ada jaringan seluler. Nagapa tidak bisa tenang hingga keesokan harinya, mengingat sudah 5 hari Vicky tanpa kabar. Singgaya yang dihubungi menyarankan untuk mengirim pasukan mencari Vicky ke tengah hutan. Nagapa tidak mau mengerahkan pasukan karena bisa menimbulkan masalah lain. Untuk menemukan keberadaan Vicky, Nagapa menghubungi koleganya Mia Bai yang seorang pemimpin sebuah komunitas.
Miabai berjanji akan segera membawa Vicky pulang. Dia meminta bantuan kelompok teroris pimpinan Baghdadi yang sedang melakukan pelatihan di dalam hutan Nalamala. Baghdadi menugaskan anak buahnya Faizal untuk bergerak mencari putra Nagapa. Faizal siap melakukan itu dengan senang hati. Menghilangnya Vicky bukan karena tidak ada sinyal maupun terbunuh. Vicky telah disembunyikan oleh Baghdad di sebuah tempat. Baghdad menyandra Vicky untuk melancarkan misi rahasianya. Baghdad sendiri tidak melupakan pekerjaannya yang ditugaskan menjaga keamanan keluarga miliarder Madhusudan Rao. Tapi sejauh ini tidak ada bahaya apapun. Baghdad terrisih dengan berbagai upaya terapi yang dilakukan Seloka untuk menyembuhkan sakit hatinya. Seperti apa kisah cinta Anda sebenarnya? Silahkan cerita saja agar beban di hati sedikit berkurang, ujar Baghdad. Seloka berkenan menceritakan tentang mantan pacarnya yang bernama Gopi. Awal mula mereka saling mengenal melalui Instagram. Gopi juga cepat akrab dengan keluarga Seloka. Hubungan mereka pun dibawa ke jenjang lebih serius. Seloka sudah yakin 100% bahwa Gopi adalah calon suami ideal. Tapi ternyata belakangan diketahui bahwa Gopi seorang penyuka sesama. Hati Seloka patah, sakit, dan hancur. Baghdad dan Kata menertawakan kisah cinta Seloka. Menurut Baghdad, seharusnya Seloka bersyukur dan merayakan kegagalan cintanya itu, bukan justru patah hati. Seloka telah terselamatkan dari pria seperti Gopi. Bu, Anda itu sangat cantik, berhentilah menangis, mulai cintai diri sendiri, ucap Baghdad. Kata-kata sederhana Baghdad menyadarkan kekeliruan Seloka. Cara pandang Baghdad mulai dikagumi. Seloka mulai merasakan getaran cinta untuk Baghdad. That's all life is on level. Everything around you. Because love. Di sisi lain, Faizal bersama kelompoknya bergerak mencari Vicky. Faizal memaksa Singgayah bicara jujur. Singgayah terpaksa memberitahu bahwa Vicky menghilang setelah menemui Inspektur Kesavaredi yang menyita ganjoi mereka. Faizal kemudian mendatangi rumah Inspektur Kesava. Dari sana, Faizal mengetahui nama Ustadz Bhagat Singh yang bertanggung jawab atas hilangnya Vicky. Nama itu tidak asing bagi Singgayah karena Bhagat sering mengganggu bisnisnya. Berkat bantuan Singgayah, Faizal menculik Seloka. Orang tua Seloka sangat khawatir dan meminta bantuan Bhagat. Para penculik berpesan tidak akan melepas Seloka sebelum Vicky diserahkan. Bhagat terpaksa pergi menyerahkan Vicky kepada kelompok Faizal. Wajah Bhagat ditutup dan diikat sebelum dibawa ke tempat Seloka. Faizal menelpon Miabai untuk melaporkan keberhasilannya menjalankan tugas. Miabai juga bisa bicara dengan Vicky. Paman, saya tidak akan tenang sebelum membunuhnya. Dia telah membuat saya menderita, ucap Vicky. Miabai penasaran dengan orang bodoh yang telah berani melawan putra PLT CM Telangana. Miabai penasaran ingin melihat wajahnya. Vicky pun menyalakan kamera HP. Betapa terkejutnya Miabai saat melihat wajah Bhagat. Miabai ketakutan seperti melihat hantu. कैसे हो भैया भाई? Bhagat Singh! Bhagat hanya tersenyum menanyakan kabar Miabai. Seketika itu Miabai berteguk lutut memohon pengampunan. Miabai masih ingat pernah dihancurkan beberapa tahun lalu. Saya telah melakukan kesalahan besar, mohon maafkan kami, ujar Miabai. Vicky heran dengan sikap pengecut Miabai. Apalagi Miabai juga memaksanya meminta maaf kepada Ustadz Bhagat Singh. Tapi Vicky tidak sudi. Vicky mengabaikan Miabai dan menembak Bhagat. Sebelum bisa melepaskan tembakan, Vicky terlebih dahulu dipukul dari belakang oleh Singgayah. Seloka yang menyaksikan itu tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata Singgayah adalah mantan polisi hutan yang bekerja untuk Bhagat. Semua yang telah terjadi bagian dari rencana Bhagat. Kini Bhagat menunjukkan jati dirinya. Dia mengambil senjata yang sudah dipersiapkan oleh Singgayah, lalu memberedel kelompok Faizal secara membabi buta. Keberingasan Bhagat membuat Seloka terkejut. Bhagat benar-benar seperti jagoan tiada tanding.
Dalam waktu singkat, semua anak buah Faizal berhasil dibunuh. Vicky dan Faizal tidak berdaya. Singgayah bisa membawa Seloka pergi dengan aman. Sedangkan Bagat akan melanjutkan misi. Target utama Bagat sebenarnya adalah Baghdadi dan PLT CM Nala Nagapa. Tapi ternyata Faizal yang datang. Bagat mengikat kedua orang itu agar Baghdadi mau datang langsung. Vicky yang belum lama ini kembali dari Amerika tidak mengerti permusuhan antara Bagat dengan ayahnya. Bagat pun berkenan membuka kembali kisahnya. Di waktu yang sama, Seloka sangat penasaran dengan sosok Bagat. Seloka bicara jujur kepada Singgayah tentang perasaan cintanya untuk Bagat. Singgayah dipaksa bercerita tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Akhirnya Singgayah maupun Bagat mulai bercerita. Min naanna. Semuanya berawal dari beberapa bulan lalu. Sekelompok preman lokal membuat kerusuhan di kuil. Mereka menyerang para pendeta yang sedang melakukan ritual keagamaan. Saat itu, seorang polisi tangguh datang menghajar para preman yang kurang ajar. Dialah asisten komisaris polisi atau ACP Ustadz Bhagat Singh yang baru pindah tugas. Sosok Bhagat terkenal sebagai polisi pemberani yang urat takutnya telah mati. Para pembuat onar tidak diampuni. Semua preman dihancurkan tanpa bisa membela diri. Ustad Bhagat Singh. Pemimpin preman yang sudah tidak berdaya mengaku sengaja menimbulkan kerusuhan atas perintah Nala Nagapa. Kerusuhan itu sebagai bentuk protes karena putra sulung Nagapa, Nala Senu, tidak mendapatkan tiket untuk pencalonan sebagai anggota parlemen. Interesting. Nalla Nag. Nagapa! Bagat pergi mencari Nala Nagapa ke rumahnya. Keberanian Bagat yang menerobos masuk memancing amarah Nagapa. Putra saya harus menjadi anggota parlemen dan saya harus menjadi CM. Kamu akan saya jadikan petugas keamanan saya. Sekarang kamu pergi dari sini, ucap Nagapa. Bagat tidak suka dengan kesombongan Nagapa. Bagat bersumpah tidak akan membiarkan orang jahat seperti Nagapa menduduki kursi CM. Putranya juga tidak pantas menjadi wakil rakyat. Nagapa mengancam akan menghancurkan hidup Bagat jika berani menjadi penghalang. Ancaman seperti itu tidak berguna bagi Bagat. Sebaliknya, Bagat menantang balik Nagapa. Itulah awal mula perseteruan mereka. ఏంట్రా ఇది అదొకే ఇక నీ ప్రతి నేరానికి అడ్డు. Bagat melaporkan tentang Nagapa kepada CM Chandrasekhar Rao. CM diingatkan untuk berhati-hati karena Nagapa bisa melakukan apa saja. CM sama sekali tidak takut. Keputusan CM tidak memberikan tiket pemilu kepada putra Nagapa, Nala Senu, karena memiliki catatan kriminal. Saya tidak takut apapun konsekuensinya. Tuhan pasti akan menjaga saya. Kamu juga ada di sini, ucap CM Chandrasekhar Rao. Tindakan Bagat yang berani melawan Nagapa membuat Senu selaku putra sulung jadi murka. Senu mendatangi kantor polisi tempat Bagat bertugas. Gaya sok Senu membuat para polisi di sana ketakutan. Ahankali Police Station, Pattarganj, Bhagat Singh. Senu juga berani mengambil kopi Bagat dan menjatuhkannya. Bagat tetap tenang. Pecahan gelas diambil, lalu tanpa diduga, Bagat menyayat tangan dan wajah Senu. Bagat mengusir Senu yang sudah tidak berdaya. Masalah lain muncul keesokan harinya. Bagat mendapat panggilan telepon penting dari seorang muslim bernama Mujib yang merupakan informannya di wilayah Kota Tua. Mujib memberitahu bahwa Ajmal Rahim sedang berada di tempat kediaman Miabai. Bagat mengetahui nama Ajmal Rahim sebagai buronan negara karena telah banyak melakukan aksi teror. Saat itu juga Bagat bergegas pergi ke Kota Tua. Ajmal Rahim sedang dijamu oleh Miabai dan ratusan pengikutnya. Bagat tidak gentar datang seorang diri.
"Mia Bai, saya menginginkan Ajmal Rahim. Serahkan dia baik-baik atau saya akan menyeretnya secara paksa," ucap Bhagat. Permintaan Bhagat ditertawakan oleh semua orang. Mia Bai akan melindungi tamunya. Bhagat dipersilakan jika berani menangkap Ajmal Rahim. "Sekarang Anda minta maaf dan pergi dari sini," ujar Mia Bai. Bhagat ogah meminta maaf. Akibatnya beberapa pengikut Mia Bai mulai melancarkan serangan. Bhagat menaklukkan mereka dengan sangat mudah. Secara logika, Bhagat tidak mungkin akan mampu melawan ratusan orang. Bhagat menembak Mia Bai agar pengikutnya berhenti menyerang. Setiap kali akan diserang, satu peluru bersarang di tubuh Mia Bai. Bhagat sengaja menembakkan 3 peluru ke tubuh Mia Bai tanpa membunuhnya. "Dengar, Mia Bai akan meninggal jika tidak ditangani dokter. Kita sepakati saja, kalian bawa Mia Bai ke rumah sakit, saya akan bawa Ajmal pergi," ujar Bhagat kepada para pengikut Mia Bai. Tanpa pikir panjang, Mia Bai dan pengikutnya setuju. Bhagat pun bisa menangkap Ajmal Rahim dengan menyeretnya tanpa gangguan. Ditangkapnya Ajmal Rahim justru membuat Nala Nagapa gusar. Rupanya Nagapa memiliki hubungan penting dengan Ajmal untuk sebuah rencana besar. Ajmal harus segera dibebaskan. Anak buah andalan Nagapa, Siva dan Kasi akan ditugaskan melakukan itu. Pihak kepolisian sudah mengetahui hubungan antara Ajmal dan Nagapa. Mereka memprediksi Siva dan Kasi akan mati-matian berusaha membebaskan Ajmal. Bhagat memerintahkan untuk membunuh kedua bersaudara itu. Anak buah Bhagat berhasil menemukan Kasi di pasar. Kasi memberikan perlawanan saat akan ditangkap. Polisi gagal menangkap ataupun membunuhnya. Kasi melarikan diri ke sebuah asrama mahasiswa pasca sarjana. Bhagat yang baru sampai memerintahkan anak buahnya untuk tidak ragu-ragu menembak Kasi. Bhagat dan anak buahnya menyisir asrama, termasuk kamar mahasiswa. Salah satunya kamar yang ditempati mahasiswi bernama Lila dan temannya Pallavi. Lila berteriak kaget saat melihat orang yang dicari polisi ada di dalam kamarnya sedang menyandra Pallavi untuk bisa kabur. Teriakan Lila membuat Bhagat curiga, tapi Lila mengaku tidak ada apa-apa karena takut dengan keselamatan Pallavi. Bhagat memberikan nomor HP-nya kepada Lila agar mudah melapor jika melihat orang asing yang mencurigakan. Secara diam-diam, Pallavi mengirim pesan bahwa orang yang dicari ada di kamarnya. Sayangnya, Bhagat pergi tanpa sempat membuka HP. Setelah mendengar suara mobil polisi pergi, Kasi akan pergi sambil tetap menyandra Pallavi demi keamanan. Saat itulah Bhagat muncul lagi dan menembak Kasi hingga terluka. Bhagat berterima kasih kepada Lila atas kerjasamanya dalam menangkap penjahat. Lila jadi merasa bangga. Cerobohnya Lila, dia yang juga bekerja sebagai penyiar radio, menceritakan kronologis penangkapan Kasi kepada para pendengarnya. Kasi berhasil ditangkap karena keberanian saya memberi informasi kepada ACP Ustadz Bhagat Singh, ucap Lila sesumbar. Tidak berselang lama, Lila menerima panggilan masuk dari seseorang. Lila diancam akan dibunuh karena menjadi penyebab Kasi ditangkap. Ancaman itu membuat Lila ketakutan. Lila ditemani teman sekamarnya, Pallavi, mendatangi kantor polisi untuk meminta perlindungan. Bhagat menyalahkan Lila atas kebodohannya. Ancaman itu diyakini datang dari Siva, yang ingin balas dendam karena saudaranya telah ditangkap. Meski kesal, Bhagat tetap merasa bertanggung jawab. Bhagat menjamin keselamatan Lila. Melalui Lila, Bhagat juga akan bisa menemukan Siva. Lila bisa tenang. Kehebatan Bhagat pernah dilihat dengan mata kepala sendiri. Sejak hari itu, Bhagat selalu mengawasi setiap aktivitas Lila, baik di asrama, di tempat kerja, maupun di luar. Intensnya pertemuan mereka membuat rasa kekaguman Lila berubah jadi cinta. Tapi Bhagat sangat profesional. Bhagat sama sekali tidak peduli dengan Lila yang sering mencari perhatian dan menunjukkan tanda-tanda cinta. Bhagat lebih sibuk mengurus pekerjaannya yang lain melalui telepon. Setelah beberapa hari, ancaman dari Siva tidak terbukti. Mungkin karena Bhagat selalu menjaga Lila. Yang ada, perasaan cinta Lila justru semakin membara.
Bagat berinisiatif membiarkan Lila pergi sendiri ke pasar. Bagat dan timnya memantau dari kejauhan. Trik itu berhasil. Lila yang berpura-pura akan membeli gelang menjadi incaran Siva. Pada saat Siva akan membunuh Lila dengan pisau, anak buah Bagat muncul menjadi penyelamat. Siva dikepung dan ditodong senjata. Bagat juga menunjukkan diri dengan penuh gaya. Rupanya Bagat tidak tertarik untuk menangkap Siva. Bagat bersama anak buahnya menembak Siva hingga tidak bernyawa. బాయ్స్ టార్గెట్ కి టాటా చెప్పండి. Kehidupan Lila sudah bebas dari bahaya. Lila justru menunjukkan wajah cemberut tidak bahagia. Itu artinya Lila tidak akan bertemu Bagat lagi. Untuk bisa tetap dekat dengan Bagat, Lila mencari-cari alasan. Dia mendatangi kantor polisi dengan berbagai masalah receh. Sikap Bagat tetap profesional meladeni keluhan Lila. Hal yang tidak disadari Bagat, kematian Siva membuat Nagapa dan putranya Sinu marah berkali-kali lipat. Apalagi Kasi juga sudah dibunuh polisi dengan alasan sempat berusaha kabur. Nagapa meminta Sinu melakukan sesuatu yang akan bisa membuat Bagat gemetar ketakutan. Keesokan malamnya, Sinu menelpon Bagat. Sinu memberitahu bahwa kekasih Bagat akan segera meninggal. Bagat tidak mengerti dengan maksud Sinu. Ternyata Sinu bersama 3 orang temannya telah menculik Palapi yang dianggap kekasih Bagat karena satu kamar dengan Lila. Bagat syok melihat kondisi Palapi yang terluka parah di rumah sakit. Kedatangan Bagat membuat Palapi bisa membuka mata. Palapi menceritakan dirinya telah diculik, disiksa, dan diperkaos oleh 4 orang. Mereka mengira saya Lila, tutur Palavi. Lila hanya menangis mendengar pengorbanan Palavi. Bagat juga sampai meneteskan air mata. Amarah Bagat membuncah. Para pelaku harus dihukum berat. Malam itu juga Bagat pergi menemui Sinu di rumahnya. Bagat menemukan atasannya di kepolisian sudah ada di sana bertemu dengan Nagapa dan Sinu. Gaya Sinu terlihat santai, tidak takut akan ditangkap. Ternyata Sinu dan ayahnya sudah bergerak selangkah lebih maju. Bagat sudah diskors dari kepolisian sehingga tidak berhak menangkap Sinu. Nagapa dan Sinu mengolok-olok Bagat yang tidak berdaya tanpa seragam polisi. Semua orang yang dekat dengan Bagat akan dibunuh. Bagat tidak bicara apapun. Tanpa diduga, Bagat membunuh Sinu dengan pisau di meja. Nagapa jadi melongo ketakutan. Nagapa, saya ucapkan terima kasih karena Anda telah melepas seragam saya. Selama ini seragam polisi membuat saya tidak bebas bertindak. Sekarang saya bebas melakukan apapun, ucap Bagat pergi. ఎంతమంది ఉంటారో తెలుసా? ఎంతమంది ఉంటారో తెలుసారా నీకు? ట్రై చేయి, ట్రై చేసుకో. Selain membunuh Sinu, 3 rekannya yang terlibat juga diberi hukuman yang sama oleh Bagat. Tapi sayangnya Palavi meninggal di rumah sakit akibat luka yang diderita. Kematian Palavi membuat Lila tidak sanggup melanjutkan hidup di kota. Lila memilih pulang ke desanya. Bagat kecewa mengetahui itu. Beberapa hari kemudian, kakek Lila mendatangi rumah Bagat seorang diri. Si kakek menceritakan kondisi Lila yang selalu sedih dan sering menangis. Orang tua Lila sudah lama meninggal. Lila hanya memiliki saya. Tapi bagaimana jika nanti saya meninggal? Ujar si kakek. Bagat menelpon Lila menggunakan HP kakeknya. Tanpa banyak basa-basi, Bagat mengajak Lila menikah. Lamaran yang begitu tiba-tiba itu membuat Lila kembali menangis. Tapi kali ini tangisan bahagia. Seluruh beban di dada Lila terasa sirna seketika. Lila menerima lamaran itu tanpa berpikir apapun. Acara pernikahan Bagat dan Lila diselenggarakan dengan megah. Lila tampil secantik mungkin. Menteri CM Chandrasekhar Rao juga datang untuk menyaksikan pernikahan. కూర్చో నువ్వు పెళ్లి కూడా లక్షణంగా ఉన్నారు. నమస్కారం అమ్మా. Pada saat Bagat akan mengikatkan benang suci pernikahan, sekelompok orang pimpinan Baghdadi datang menyerang. Lila terkena tembakan dan meninggal. Bagat mengamuk melawan para penyerang. Sialnya, CM Chandrasekhar juga terkena tembakan. Hati dan hidup Bagat benar-benar hancur.
Bagat sangat menyadari dalang utama serangan itu adalah Nagapa. Setelah menyelesaikan ritual terakhir lila, Bagat pergi melihat kondisi si M Chandrasekhar. Kondisi si M cukup kritis, tapi si M tidak mau dibawa berobat ke Singapura sebelum Bagat pergi meninggalkan kota. Si M tidak ingin Bagat balas dendam yang bisa mengancam nyawanya. Demi keselamatan si M Chandrasekhar, Bagat setuju pergi meninggalkan kota. Tapi Bagat memiliki cara lain untuk balas dendam. Bagat berkoordinasi dengan komisaris polisi untuk menjalankan misi rahasia. Rencana besarnya, Bagat akan tetap melepas seragam polisi seolah-olah telah diskors. Hal itu untuk mengelabui Nagapa. Bagat akan tinggal sebagai warga biasa di kampung halamannya dulu, yaitu Desa Linggaya Gudem yang dekat dengan hutan Nalamala. Informasi yang didapatkan Bagat dari Ajamal Rahim, Baghdadi menjalankan aktivitas pelatihan teroris di dalam hutan. Bagat akan menghancurkan Nagapa dari sana, terutama membalas kematian Lila yang telah dibunuh oleh Baghdadi. Dendam pribadi Bagat akan membawa kebaikan bagi negara dan masyarakat. Bagat telah selesai menceritakan semuanya kepada Vicky. Begitu pula dengan Singgaya. Seloka jadi terharu dan bersimpati dengan hidup Bagat. Kini Bagat menunggu kedatangan Baghdadi yang pasti akan datang untuk membebaskan Vicky dan Faizal. Prediksi Bagat 100% tepat. Anak buah Baghdadi datang mengepung dan menodong Bagat dengan senjata. Vicky dan Faizal juga dibebaskan. Baghdadi muncul bersama pasukannya yang bersenjata lengkap. Bagat dianggap tidak akan bisa berbuat apa-apa. Hari itu juga akan dilaksanakan acara untuk mengembalikan jabatan CM kepada Chandrasekhar Rao yang sudah kembali dari Singapura. Baghdadi sudah mempersiapkan orang-orangnya untuk membunuh Chandrasekhar. Para pejabat yang mendukung Chandrasekhar akan ikut dihabisi. Hal yang mengejutkan, acara penyerahan kembali jabatan CM kepada Chandrasekhar Rao berjalan lancar tanpa hambatan. చంద్రశేఖరరావు అనే నేను భారత రాజ్యాంగం పట్ల శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన Kejutan tidak berhenti sampai di situ. Faizal justru menembak rekannya sendiri. Bagat dan Faizal kemudian bersama-sama menyerang semua anak buah Baghdadi, termasuk menembak mati Vicky. Baghdadi hanya bisa melongo melihat satu persatu pasukannya ditembak mati. హుసేని అలియాస్ రియాజ్ కావాలని యాక్టివేట్ చేసింది మీ వాళ్ళని కాదు. Ternyata Bagat jauh lebih cerdas dan cerdik dari siapapun. Faizal merupakan agen mata-mata yang ditugaskan oleh Bagat. Nama asli Faizal adalah Riaz Khan yang sangat mengidolakan Ustadz Bhagat Singh. Acara pengangkatan kembali Chandrasekhar Rao menjadi CM juga berjalan lancar karena kecerdikan Bagat. Anak buah Bagat bergerak terlebih dahulu membunuh semua pendukung Nagapa yang didukung oleh Baghdadi. Kenyataan itu membuat Baghdadi malu sendiri karena sebelumnya begitu sesumbar. Bagat kemudian menembak Baghdadi. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Bagat melampiaskan seluruh amarahnya atas kematian Lila. Setelah menghabisi Baghdadi, Bagat menemui Nala Nagapa yang sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Bagat menyarankan agar Nagapa mengakhiri sendiri hidupnya agar segera masuk neraka. Jika tidak, Bagat akan membuat hidup Nagapa seperti neraka. Nagapa pun mengikuti saran Bagat dengan memilih opsi pertama. Selanjutnya, Bagat bertemu dengan CM Chandrasekhar Rao. CM ingin kehebatan Bagat bisa dirasakan oleh lebih banyak orang. Bagat disarankan melebarkan sayap pengabdian melalui jalur politik. Saran itu diterima. Ustadz Bhagat Singh siap terjun ke dunia politik India. Film selesai sampai di sana. Belum jelas masa depan Bagat akan seperti apa. Mungkin dia akan menikah dengan Seloka. Semoga saja ada bagian kedua. Kita tunggu saja. Sudah dulu ya. Wassalam semuanya.